Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asmahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin dan jamaah salat subuh Masjid Darussalam, Perumahan Taman Yasmin dan sekitarnya, rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh berkah ini, di waktu yang cerah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, meninggalkan peraduan kita masing-masing menuju ke masjid ini. Semoga Allah SWT mencatat langkah kaki kita menuju ke masjid ini sebagai bagian dari sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshi biha ila salati sadaqah. Kata Rasul, wa bi kulli khutwah, setiap langkah kaki kita, tamshi biha ila salat, menuju ke tempat salat, dihitung sebagai as-sadaqah. Sadaqah ini maknanya luas, di antara makna as-sadaqah di sana adalah kebaikan, satu hal yang baik, dan kita berharap menambah kebaikan kita dan pahala kita yang akan memberatkan thawab kita pada hari pertimbangan kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, masih dalam nuansa pandemi Covid, saya suka sampaikan, menghadapi pandemi ini kaidahnya sederhana. Pertama, jangan abai, dan jangan lebay. Jangan abai, karena ini virus memang ada. Beberapa pekan lalu beredar video yang sempat viral yang mengatakan bahwa virus ini hoax, tidak ada, dan ujungnya yang nyebarin ditangkap, gitu ya. Yang nyebarkan ditangkap. Ini virus ada, bukan hoax, betul-betul ada, banyak korbannya, sudah banyak yang tertular dan lebih banyak lagi yang sehat, sembuh. Di Kota Bogor, startnya luar biasa dari Pak Wali Kota kita yang kita hormati, Pak Bima Arya, dan beliau alhamdulillah pulih, sehat, segar bugar lagi. Saya termasuk orang yang dalam awal-awal wabah ini, betul-betul ibarat pukulan itu kena pukulan telak, karena staf beliau Pak Bima Arya itu persis tetangga saya. Jemaah bayangin gitu kan, dimana waktu itu kita belum betul-betul mengenal virus ini, begitu kena blok, langsung persis tetangga rumah saya. Masjidnya langsung kita lockdown, kemudian RT-nya kita semprot habis, dan full kita berada di dalam rumah kita masing-masing. Jadi luar biasa, Nah, jadi ini virus jamaah, sebagai mukaddimah kita, betul-betul ada, bukan hoax, tapi jangan lebay, jangan juga berlebihan, karena kita punya Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Jadi tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan hari ini dengan tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah, terutama bagi orang yang sehat, dan pakai standar anti Covid, menjaga jarak kita. Nah, ini bagian dari perpaduan itu. Kita tidak abai dengan virus, tapi kita juga jangan berlebihan, jangan lebay. Sebab sampai sekarang ada sebuah masjid yang saya tahu belum melaksanakan sholat berjamaah. Jadi tidak melaksanakan berjamaah, dengan anggapan, kalaupun tetap sholatnya nggak sah.
karena safnya jarang-jarang. Nah ini saya kira perlu ya kita pahami ya bahwa kaidah-kaidah umum yang ditemukan dalam hadis-hadis Rasul dan Al-Quran itu ya jangan dipakai dalam kondisi tidak normal. Ya, sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf dan seterusnya, perintah lurus dan saf itu ya, rapatkan saf itu kaidah berlaku umum. Ya, bukan dalam keadaan khusus. Nah, sekarang ya posisinya posisi khusus. Kita menggunakan kaidah yang lain. Ya, menggunakan kaidah misalnya akhafud dararain, memilih yang paling ringan mudaratnya. Ya, memilih kalimat usul fikih yang berbunyi ma la yudraku kulluhu la yutraku juluhu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya jangan ditinggalkan semua. Nah, itulah pentingnya kita jamaah kata para ulama mempelajari as-sirah an-nabawiyah. Kita masuk ke tema kita ya. Itulah pentingnya kita mempelajari sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ya untuk membedakan ya, mana ayat-ayat, hadis-hadis yang tekstualnya begitu harus kita ikuti dan mana yang harus ikut kontekstual. Ya. Jadi harus ada perpaduan itu. Ada yang tekstual dan ada yang kontekstual. Ya. Ada yang tidak bisa ditelan mentah-mentah ayat itu. Ya. Ada yang tidak bisa dimakan mentah-mentah hadis-hadis tersebut. Harus diolah. Kalau kata Ustaz Taufik Hulaimi itu ya, guru kita usul fikih ya. Jadi kata beliau ada bahan yang mentah, nggak bisa ditelan. Ya. Dia harus digodok dulu, diaduk dulu, agar lalu kemudian keluarlah hukum fikihnya. Jadi ada ayat-ayat yang kita ambil, kemudian kita padukan dengan ayat-ayat lain, ya, lalu keluarlah hukum fikih. Ya. Karenanya bisa jadi siyaqul kalimah, ya, bentuk kalimatnya perintah, tapi ujung-ujungnya cuman sunnah, dan ini banyak. Enggak wajib. Ya. Ada bahkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi setelah kita pelajari, ini kita olah ya, dalam pabrik usul fikihnya ini, begitu kira-kira kalau sebuah roti gitu kan, ujung-ujungnya apa? Ternyata enggak boleh. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Saya jadi ingat di beberapa tempat ya, ada keterangan ya, hadis Nabi mengatakan bahwa kita dilarang tidur habis subuh. Ya. Saya kira ini kalau di negara-negara Eropa yang ada 4 musimnya, misalnya nggak usah di Eropa deh, saya 2 tahun lalu ke Tokyo ke Jepang, itu pas musim panas. Jadi kita sholat isyaknya itu jamaah atau berbuka puasanya itu jam 7:30. Ya. Saya ingat banget, usai tarawih itu jam 11 malam. 11:30 malam saya baru nyampe rumah. Itu setelah tarawih. Subuh itu jam 2:30. Ya. Ngantornya jam 8. Kira-kira hadis dilarang tidur habis subuh tadi bisa diberlakukan enggak? Susah. Karena dari jam 3 sampai jam 8 ya, kita ngapain tuh kalau nggak tidur? Habis subuh. Karena subuhnya jam 3. Ini kan harus dilihat konteksnya. Tidak bisa ditelan mentah-mentah. Ya. Karena Allah momentumnya hari ini tanggal 29 Oktober yang kalau kita lihat kalender bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal dan kannya di kalender kita tanggalnya merah gitu kan. Ini adalah momentum ya. Adalah waktu kita ya, untuk kembali menelaah kehidupan sejarah baginda Rasulullah SAW. Kita tidak perlu debat apakah ya, peringatan Maulid itu bid'ah ya, atau sunnah atau haram. Kita manfaatkan momentumnya saja. Ya, momentum Maulidun Nabi ini ya, dijadikan sebagai momentum untuk menelaah kehidupan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau kita belajar sejarah, toh tanggal kelahiran Nabi sendiri yang disebut tanggal 12 itu juga nggak fix. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum itu bahkan Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, ini buku jamaah lomba ya, hasil lomba menulis syirat nabawiyah tingkat internasional tahun 80 yang dilaksanakan oleh Rabithah Al-Islami.
Nah, buku ini pemenangnya nomor 1. Lomba menulis sirah nabawiyah tingkat dunia internasional. Nah, ini pemenangnya. Artinya sudah diakui keabsahannya oleh para ulama, minimal para panitia para itu. Nah, beliau mengatakan justru tanggal 12 itu enggak fix. Dalam talaah beliau, ya, justru yang lebih bisa dipercaya itu justru tanggal 9. Nah, loh. Tanggal 9 Rabiul Awal, ya. Keterangan mengatakan tanggal 2. Jadi enggak fix, tanggal 12 ini enggak fix. Dan karena kita jangan mengkeramatkan tanggal gitu ya, tapi kita memanfaatkan momentum, ya, Maulid Nabi ini untuk kembali menelaah sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Kalau kita lihat sejarah hidup baginda Rasulullah SAW, ya, paling tidak ada, saya mencatat ada 5 poin yang harus kita ketahui, ya, mengambil hikmah dari kelahiran Rasulullah SAW ini. Pertama, alhamdulillah, kehidupan baginda Rasulullah SAW ini terbilang pendek, singkat sejarahnya. 63 tahun usianya, ya, jadi nggak panjang. Jadi kehidupannya pendek, ya, tetapi telaahnya, gitu kan, hikmahnya panjang. Kita tidak perlu survei. Siapakah sosok di muka bumi ini, hitung dari Nabi Adam sampai sekarang, ya, mau dari kalangan, ya, aliran, ya, agama, ya, dan golongan manapun silakan, gitu kan, lintas agama, lintas suku, lintas negara, sebutkan sosok dan tokoh mana yang paling menarik perhatian dunia dari dulu sampai sekarang, ya. Sosok dan tokoh mana yang paling banyak sejarah hidupnya ditulis, ya. Sosok dan tokoh mana yang, ya, kehidupannya paling banyak ditelaah, dipelajari, baik yang pro maupun kontroversi. Sekarang sejak dari Jumat lalu, ya, kita dunia sedang disibukkan lagi oleh adanya bukan dugaan, ya, tapi upaya menghina Rasulullah SAW dengan membuat lukisannya dan kemudian seterusnya sebagaimana kita ketahui di media, ya. Dan bagi kita, baginda Rasul itu bukan hanya seorang nabi utusan Allah, tapi merupakan sosok yang harus kita muliakan. Sehingga sampaikan usia Nabi itu pendek, tapi hikmah keteladanannya itu panjang. Saya dari tahun 2000 ya, berarti sekarang 2020, hampir 20 tahun jamaah, ya. Hampir 20 tahun, ya, agak serius menggeluti dunia as-sirat nabawiyah ini, ya. Baik dengan tulisan-tulisan, ada 56 buku yang sudah saya tulis dengan berbagai jenisnya, tapi 60 atau 70% adalah tentang sirat nabawiyah, ya. Ada tentang hikmah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, romantisme Rasulullah dengan istrinya, beginilah Rasulullah berbisnis, lalu kemudian beberapa buku yang lainnya, ya. Jadi saya telah dengan tulisan ataupun dengan kajian-kajian seperti ini, ya. Atau dengan training, saya bikin training tapi dengan konsentrasi sirat nabawiyah. Bahkan di masa pandemi ini saya bikin kelas online, ya, kelas online sirat nabawiyah. Terakhir yang daftar sudah 72 orang, ya. Nanti akan ada 8 kali pertemuan. Jadi kita belajar, ya, namanya kelas online, 8 kali pertemuan, ya, selama sebulan, satu pekan 2 kali, ya. Ataupun dengan bentuk kajian-kajian diskusi yang lainnya. Di luar pandemi saya punya halaqah, ya, di rumah sekitar jam 7, jam setengah 8, ya. Tapi pas pandemi ini diliburkan, nah, kita menelaah sejarah hidup baginda Rasul. Nah, saya merasakan jamaah ini sharing pengalaman membahas sejarah hidup baginda Rasul itu, ya, kita seperti menggali sumur gitu, ya, menggali mata air yang tidak pernah kering. Semakin digali, ya, semakin banyak keteladanan yang bisa kita ambil dalam semua aspek, luar biasa. Jadi Nabi itu pendek usianya, ya, tapi keteladanannya itu terus semakin kita gali. Dan saya ulang lagi, dari berbagai aspek, ya, Anda, ya, mau meneliti kehidupan baginda Rasul jamaah dari sisi misalnya
bisnis. Wah, dahsyat. Sampai saya bikin bukunya ada 300 halamanan ya. Beginilah Rasulullah berbisnis. Dr. Syafi Antonio itu sudah lebih dulu ya mengkaji sejarah hidup baginda Rasul dari aspek entrepreneurship ini ya. Belum kalau kemudian kita melebar sedikit ke apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ya, dalam konteks bisnis ini gitu ya. Kemudian Anda seorang misalnya apa lagi pendidik, Ar-Rasulu muallim, Nabi itu seorang pendidik. Saya konsentrasi saya terus terang S1 saya selain di Lipia Jakarta ya, saya juga mengambil S1 di Institut Agama Islam Al-Aqidah ya, Fakultas Tarbiyah. S2 saya juga lanjut di UIK juga Manajemen Pendidikan Islam. S3 juga sama, Manajemen Pendidikan Islam. Artinya saya konsen di pendidikan. Itu luar biasa ya, teori-teori pendidikan yang hari ini digagas dan baru didiskusikan oleh para tokoh di barat, itu Nabi sudah menjelaskan. Saya sekarang sedang menghatamkan buku judulnya Tarbiyatun Nabi li Ashabi. Dahsyat ya, Tarbiyatun Nabi li Ashabi. Bagaimana Nabi mendidik para sahabatnya. Ada buku juga agak tebal judulnya Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabi. Ya, anak-anak muslim bagaimana Nabi mendidik mereka. Jauh sebelumnya ya, Dr. Ustadz Nasir Awan dalam buku yang terkenal menulis buku judulnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Dia luar biasa. Teori-teori pendidikan hari ini alhamdulillah itu sudah ada ya, baik diungkapkan oleh Rasul atau beliau sendiri yang melakukan pendidikan. Dari aspek apa lagi misalnya? Membina keluarga. Wah. Ya, ada buku saya kecil ya, bagaimana betapa romantis Rasulullah itu luar biasa. Nabi itu bukan hanya seorang yang piawai dalam mengatur sebuah negara, piawai dalam mengatur strategi perang, tapi juga dalam membina keluarga juga sangat luar biasa. Ya, dan ini ya, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Saya sampaikan kalau kita lihat bandingkan ya usia Rasulullah dengan usia Nabi sebelumnya jauh lebih pendek. Ya, dengan Nabi siapapun kecuali dengan Nabi Isa barangkali ya, Nabi yang ada dalam Al-Quran, Nabi Nuh ya, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran usianya walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 'ama. Kami utus Nuh kepada kaumnya ya, dan tinggal bersama mereka kata Allah selama alfasanatin illa 50 'ama, 1000 tahun kurang 50, lama sekali gitu. Ya, tapi mohon maaf, saya setiap Jumat malam pekan kedua itu ya mengkaji secara online kitab Qasas al-Anbiya, cerita para nabi karangan Imam Ibnu Katsir secara online. Mungkin nanti saya share ke Pak Eka linknya bagi yang minat ya. Sudah 5 kali pertemuan ya. Jadi membedah buku Qasas al-Anbiya, cerita para nabi. Dari cerita para nabi itu alhamdulillah, mohon maaf tanpa bermaksud menyepelekan kemuliaan mereka, tapi keteladanan yang kita ambil dari para nabi selain Muhammad SAW itu keteladanan yang sifatnya parsial. Jadi bagian-bagian saja. Misalnya Nabi Nuh, kita belajar dari Nabi Nuh itu apanya Pak kira-kira? Kita baca di sejarah Nabi Nuh. Keteladanan apa yang kita bisa ambil dari Nabi Nuh? Ada yang ini enggak pernah baca atau ngira-ngira tentang apa? Kita belajar kepada Nabi Nuh itu yang hidupnya hampir 1000 tahun itu kita belajar apa? Hah? Kesabaran ya, sabaran. Gimana nggak sabar ya Pak? Hampir 1000 tahun berdakwah, pengikutnya cuman sak kapal. Ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan 100 orang, nggak lebih dari itu. Gimana nggak sabar? Ya, kesabaran. Yang lain selain kesabaran apa lagi? Apa? Kita bisa belajar bisnis kepada Nabi Nuh? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada kisahnya. Untuk tuh referensi. Kitab-kitab dulu karangan ulama cari bagaimana Nabi Nuh berbisnis, nggak ada. Atau misalnya bagaimana Nabi Nuh mengelola negara, nggak ada tuh. Atau bagaimana Nabi memimpin pasukan perang, nggak ada tuh. Nggak ada.
Atau nabi yang lain deh, misalnya Nabi Musa yang panjangan dikit ceritanya gitu kan. Saya ingat waktu kecil dulu, anak-anak mungkin bagus juga kalau disodorkan kisah-kisah para nabi. Saya ingat waktu kecil dulu ada 3 nabi yang saya suka banget bacanya. Pertama kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh asik. Ya. Dan referensinya enak. Satu surat dari awal sampai akhir surat Yusuf baca enak. Ya. Saya senang banget bacanya. Jadi kayak kita baca biografi tokoh yang sempurna dari masa kecilnya masukin ke sumur gitu ya, dibuang oleh kakak-kakaknya, kemudian dibeli oleh seorang pejabat Mesir gitu ya, kemudian dituduh berselingkuh, ya, dituduh berzina, masukin penjara. Oh seru tuh, enak. Ya. Nanti dia husnul khatimah gitu kan, dimana kakak-kakaknya selama ini membuang dan membulinya, ya, hari itu ya duduk bersimpuh. Ya, bersujud di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana takwil dari mimpinya. Ya, Nabi Yusuf. Tapi coba apa yang bisa kita teladani dari Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, mungkin tentang ekonomi barangkali ya. Bagaimana beliau mengatur ekonomi Mesir waktu itu. Sehingga musim paceklik yang selama 7 tahun berlangsung itu ya bisa beliau atasi dengan baik. Ya. Maka kalau disebut jabatannya, saya memperkirakan jabatan Nabi Yusuf waktu itu dia bukan raja, tapi menteri, wazir. Ya. Kira-kira jabatannya apa Pak? Jabatan Nabi Yusuf waktu itu? Apa? Menteri? Oh, bendaharawan. Tapi di kita nggak ada bendaharawan negara, nggak ada ya. Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan dan Kesejahteraan Masyarakat mungkin gitu ya. Dan luar biasa gitu ya. Dia menghimpun menabung gitu kan. Ngajak masyarakat menabung ya. Kemudian ketika musim paceklik tiba, negara Mesir bisa ya, tetap aman ya dari kondisi yang mereka hadapi pada waktu itu, sampai mereka bisa mengatasi daerah-daerah sekitar. Nah, mungkin itu yang bisa kita tahu, ya, mengatur ya ekonomi gitu ya, antara pemasukan dan pengeluaran dan seterusnya. Selain itu apa lagi yang kita teladani dari Nabi Yusuf? Ada yang bisa perkirakan? Ya, sifat pemaaf barangkali ya. Yang juga disebut oleh Rasulullah ketika Nabi berhasil membebaskan Makkah, ada 2.000 orang di hadapan beliau. Ya. Waktu itu Nabi berdiri di hadapan 2.000 orang yang dulu orang-orang ini jemaah mengusir beliau, memaki beliau, meludahi, melempari dengan kotoran gitu kan. Hari ini mereka bersimpuh di hadapan Rasulullah tidak berdaya. Kata Rasul apa? Ma tazunnuna inni fa'ilun bikum. Ma tazunnuna inni fa'ilun bikum. Kalau kata orang Betawi, kira-kira terjemahannya gini. Enaknya lu pade ini gua apain? Karena mereka selama ini yang mengusir Nabi ya, meludahi Nabi. Nah hari ini mereka enggak berdaya apa-apa, berada dalam tawanan Rasulullah. Ma tazunnuna inni fa'ilun bikum. Enaknya kali ini saya apain terus? Maka mereka menjawab apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, anta akhun karim. Anda saudara kami yang mulia. Wa ibnu akhin karim, dan putra dari saudara kami yang mulia. Dipuji Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, kita belajar dari Nabi Yusuf. Apa kata Rasulullah? Saya akan melakukan apa yang dikatakan oleh Yusuf alaihissalam. Apa kata Yusuf? La tasriba alaikumul yauma. Hari ini tidak ada balas dendam, tidak ada hasad. Ditambahkan oleh Rasul, idhabu wa antum talaqah. Bebas pergi kalian ya, dimerdekakan, tidak diapa-apain. Nah, jadi belajar tentang sifat pemaaf dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Apa lagi? Terbatas Pak, terbatas sangat. Saya ulang ya, kita mau belajar mimpin pasukan perang, kayaknya nggak ada. Nabi Yusuf nggak pernah tuh mimpin pasukan perang. Beliau membina keluarganya, kayaknya minim datanya gitu ya. Jadi nggak banyak. Kembali ke Nabi Musa ya, saya tadi sebutkan Nabi Musa itu panjang, banyak ceritanya ya. Barangkali di Al-Quran di antara Nabi yang paling banyak cerita itu Nabi Musa, bertebaran
beda dengan Yusuf. Kalau Yusuf itu kan satu surat, kalau Musa banyak. Ya. Tapi apa yang bisa kita teladani dari Nabi Musa? Ya, tentang ini kali ya. Kalau anak muda itu kekuatan fisik. Jadi Nabi Musa itu disebut Al-Qur'an ya, qawiyul amin. Oh ya, kuat gitu kan, lagi terpercaya. Jadi kalau saya suka ngisi training anak muda itu ya, kekuatan seperti Nabi Yusuf. Yusuf itu kuat ya. Sampai Pak, kalau dia melerai orang berkelahi, kita ingat cerita, orang berkelahi ini dilerai, mati, dipukul. Ini kalau Mick Tyson itu apa? Tangan kanan kuburan, tangan kiri rumah sakit. Begitu kira-kira Nabi Yusuf. Nabi Musa itu kuat fisiknya. Nah, kita contohin ini ya, fisik kuat, amin, ya, terpercaya. Walaupun nanti para ulama menjelaskan, ya, kuat di sini bukan hanya kuat fisik, tapi kuat proporsional khususnya itu kan. Selain itu apa lagi? Militer nggak bisa. Belajar dari Nabi Musa bagaimana berperang, bagaimana menjadi panglima, susah. Sebab ketika beliau dikejar oleh Firaun, ya, melarikan diri dari Mesir menuju ke Palestina, dan bukan lewat jalan biasa, ya, tapi lewat jalan nggak biasa, lewat laut. Itu penuh dengan isyarat dan irsyadat, tuntunan langsung dari Allah. Maksudnya begini. Dan ini poin kita yang kedua, ya. Yang pertama tadi adalah Nabi itu usianya pendek, keteladanannya panjang, ya. Nah, poin yang kedua adalah keteladanan Rasulullah SAW ini ya, bersifat syumulia, sempurna dari aspek apa saja. Ya. Nah, kembali ke kisah Musa. Musa itu jamaah ketika dia melarikan diri dari Firaun, itu semua ya, atas petunjuk full. Ya. Jadi kalau bahasa birokrasi itu ya, juknisnya itu gitu kan, betul-betul detail. Kita bandingkan dengan baginda Rasul ketika beliau melarikan diri dalam konteks hijrah dari Mekah. Kita coba renungkan ya. Musa hijrah dari Mesir ke Palestina. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kalau kita analisa, itu beda. Nabi Musa alaihissalam hijrah dari Mesir menuju ke Palestina, petunjuknya itu betul-betul detail dari Allah. Sampai waktu keberangkatan pun itu nunggu instruksi dari Allah. Ada riwayat kata Bani Israel, Musa ayo kita berangkat. Entar, kenapa? Belum ada wahyu, belum ada perintah. Jadi mereka nggak berangkat. Nah, sudah ada perintah, ya, pada subuh berangkatnya. Kemana? Nabi Musa nggak punya inisiatif, gitu kan? Nunggu dari Allah. Kata Allah lari kemana? Ke atas terus kemana? Ke pantai. Kok larinya ke pantai? Orang mau kabur Pak, lari ke pantai. Ini kan bunuh diri namanya. Ya, secara logika. Tapi karena perintah Allah, begitu petunjuk diikuti oleh Nabi Musa. Jadi dalam tanda kutip Nabi Musa itu tidak bisa berkreasi dalam melarikan diri waktu itu. Begitu nyampe ke pantai, apa yang terjadi? Mereka bingung sendiri. Kok kabur kok ke pantai? Ya, mereka nunggu lagi gitu kan. Lalu kata Allah SWT, idrib bi'asakal bahar, pukulkan tongkatmu, baru dipukulin. Kalau nggak ada perintah nggak dipukulin tuh. Kapan perintah memukul laut itu diperintahkan oleh Allah? Ketika umbul-umbul Firaun udah kelihatan. Ya, jadi ketika umbul-umbul Firaun yang mengejar itu belum kelihatan, itu belum disuruh pukul Pak. Mengapa? Kecepatan. Dipukul, terbelah laut, Nabi Musa udah nyampe, gitu kan? Kalau Firaun baru nyusul, itu laut keburu nutup lagi, nggak jadi ngejar. Ini enggak, supaya pas gitu kan? Musa itu mukul tongkatnya itu pas. Begitu kira-kira ya. Jangan kecepatan, jangan kelambatan. Kalau terlambat kesusul. Ya, jadi timingnya itu betul-betul dari Allah. Blek, ya, terbelah laut, Musa nyebrang, udah habis ya masukannya, laut masih terbelah, Firaun nyusul dan tenggelam. Poinnya apa? Ini bahwa detik-detik ya, proses hijrahnya Nabi Musa alaihissalam itu betul-betul penuh dengan irsyadat, bimbingan teknis dari Allah. Kita tengok Rasulullah tidak begitu. Rumah Nabi dikepung oleh 10 pemuda kafir Quraisy
dengan senjata masing-masing. Ya, apa yang dilakukan Rasul? Rumah Nabi dikepung, dikurung oleh 10 pemuda pimpinan Abu Jahal waktu itu. Siap membantai Rasulullah. Apa yang dilakukan Nabi? Ini bukan kayak sinetron Mak Lampir, ya, atau sinetron film Brahma Kumbara, di mana ketika dia dikepung, tuing, udah lewat atap dan kabur. Nggak begitu ceritanya. Walaupun Nabi bisa dengan izin Allah, nggak begitu. Tapi dengan apa? Dengan strategi. Dan strategi itu masuk akal dan bisa kita praktekkan zaman now. Nah sekarang, itulah pentingnya kita belajar sejarah Nabi, bisa mengambil keteladanan. Jadi keteladanan dari Nabi itu rasionalis dan logis, bisa kita praktikkan. Apa yang lakukan Nabi? 3. Pertama, minta Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasulullah. Ini strategi kecerdasan abqariyatul Rasul. Sehingga ketika orang ngintip, Pak, Muhammad masih tidur, tenang aja, nggak usah buru-buru. Ntar begitu dibangun keluar kita bantai. Begitu kira-kira kata Abu Jahal. Ya, tenang mereka. Itu strategi. Ya, jadi untuk nipu lawan, ya, mengira Nabi sudah tidur atau sedang tidur. Dan Rasul memerintahkan kepada Ali bukan hanya tidur tempat tidur Rasulullah, tapi menggunakan selimut beliau. Dan dalam riwayat, ya, ada beberapa orang yang postur tubuhnya itu sangat mirip dengan Rasulullah. Di antara ada Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib, ini sangat mirip dengan Rasulullah. Ini tingginya itu, Ali itu baina Khalid wa Amr. Khalid bin Walid itu relatif tinggi seperti Umar, Amr bin As itu relatif pendek. Nah, Ali itu di antara keduanya, sedang-sedang. Nabi pun demikian, kata Imam At-Tirmizi. Nabi itu dalam komunitas bangsa Arab pada waktu itu tidak terlalu tinggi seperti Khalid, Umar dan yang lainnya, tapi tidak juga terlalu pendek seperti Amr bin As. Dia sedang. Jadi postur tinggi Rasul dengan Ali bin Abi Thalib itu tidak jauh beda. Rambutnya juga tidak jauh beda. Ya. Cara bicaranya juga, Ali itu, ya, mungkin karena Ali sejak kecil ikut Nabi kali, ya, sampai logat-logat bicaranya itu sangat mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang ketipu. Nah, langkah kedua jamaah, ya, Nabi keluar lewat pintu belakang. Ya. Langkah ketiga, baru beliau ke Jabal Tur yang berlawanan arah dengan Madinah. Ini kan strategi. Yang pernah umroh dan biasanya pasti diajak ke Jabal Tur ini, lihat peta. Madinah itu arah utara, Jabal Sur itu arah selatan. Padahal Nabi pengen ke arah utara, kan pengen hijrah ke Madinah nih. Kenapa ke arah selatan? Baliknya. Nah, ini disebut dengan strategi. Dan terbukti ketika pagi hari matahari terbit, mereka nggak sabaran menunggu Nabi masih berada dalam rumahnya. Digerebek tuh rumah, diudek-udek, nggak ada Rasul. Mereka mencari kemana? Buru-buru lari segera ke arah utara, karena mereka pasti mengira Nabi lari ke arah utara, ke arah Madinah. Nah, nggak taunya Nabi ke arah selatan. Ini strategi. Belum nanti kalau kita bicara bagaimana beliau melakukan perjalanan dari Jabal Sur ini menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Kata Abu Bakar Siddiq yang menemani Nabi, saya ini petualang, pengembara, sering pergi ke Yaman, ke Bahrain, kalau sekarang Yordania, kalau dulu nggak ada negara Yordania, tapi masuk wilayah Syam. Tapi saya ketika hijrah, kata Abu Bakar, saya tidak pernah melewati jalan itu. Artinya mereka punya jalan alternatif yang tidak sama dengan jalan umum. Ini pun strategi. Nah, ya, jadi usia pendek Nabi kita ini, tapi keteladanannya panjang dari berbagai aspek. Ya, dari sisi militer, wah itu dahsyat. Saya sedang merangkai menulis buku, nanti akan terbit 9, ya. Yang baru terbit baru 4, ya. Perang Badar, Uhud, Khandaq, dan Hudaybiyah. Ya. Yang siap terbit juga, ya, tapi saya lagi mikir masa pandemi ini, ya, Perang Khaybar. Jadi ada 5 buku yang siap terbit. Nah, 4 lagi itu, ya, Perang Mu'tah, Fathu Makkah, Perang Hudain, dan Perang Tabuk itu sedang dalam proses. Dalam telaah saya ketika menelaah sejarah perang, ya, dan jamaah, kalau kita bicara tentang perang ini bukan berarti darah, nyawa, bacokan pedang, bukan itu yang dibahas. Ya. Maka judul buku saya Manajemen Kemenangan. Judul kecilnya Belajar dari Perang Badar. Nah, ya, manajemen kemenangan, ya, bagaimana Nabi bisa memanage kemenangan itu. Judul kecilnya baru Belajar dari Perang Badar.
Itu kalau kita telah serial perang di masa Nabi itu dahsyat. Di situ kita ketemu tentang bagaimana mengatur pasukan. Ya, kita ketemu bagaimana misalnya menjaga psikologi teman gitu ya, kawan sendiri. Ya. Di situ kita belajar bagaimana Nabi misalnya dalam perang Khandaq itu ya, perang Khandaq itu sebulan namanya. Di situ tercermin berbagai bentuk peperangan. Ada perang fisik, perang psikologi, show of force, perang pecah belah. Bagaimana Nu'aim bin Mas'ud al-Ghatafani memecah belah pasukan musuh. Intelijen, bagaimana seorang Hudzaifah ibnu Yaman ya, diperintahkan oleh Rasul untuk menyusup ke tengah-tengah musuh tanpa diketahui oleh mereka, gitu kan? Perang lobby, ya, bagaimana Nabi melobi kabilah-kabilah yang berada di sekitar Madinah pada waktu itu untuk berpihak kepada beliau. Apalagi perang strategi, bagaimana 10.000 tentara yang akan menyerang Madinah dan akan melumatkan penduduk Madinah Muslim yang hanya 3.000 orang itu, tapi oleh Nabi bisa diselamatkan dengan strategi canggih. Salman Al-Farisi menggali khandak, menggali parit, sebuah jurus ya, kalau silatnya Wiro Sableng itu ya, yang tidak pernah diterkah oleh siapapun. Menggali parit di padang pasir Sahara, nggak ada yang menduga. Ya, kata Abu Sufyan, ini saya pernah ikut berbagai momen, berbagai peperangan dan belajar banyak sejarah. Kata dia, Abu Sufyan nggak pernah ketemu yang beginian. Ya, biasanya orang Arab itu kalau bikin benteng ke atas, ya, ditumpukin pasir, batu, turun ke atas. Itu benteng-benteng Yahudi begitu. Ya, tapi ini enggak, Nabi bentengnya ke bawah, Pak, digali. Ya, dalamnya itu kira-kira 4-5 meter, ya, lebarnya juga demikian, sehingga kalau orang keceblos di situ nggak bisa naik lagi. Dan Nabi dan para sahabat bisa melihat betul-betul peta Madinah itu, bagian mana yang harus digali paritnya dan mana yang tidak. Ya, jadi tidak semua sekeliling Madinah itu digali paritnya, capek enggak. Tapi ada bagian-bagian yang dibiarkan dan musuh tidak mungkin masuk dari situ. Maka yang digali oleh Rasulullah dan kaum muslimin itu hanya bagian utara saja. Bagian barat rusak. Mengapa? Karena sudah aman, ya, dibentengi alam, ya, oleh bebatuan besar, bukit-bukit tinggi dan terjal. Nggak mungkin musuh menyerang dari sini. Bagian timur juga nggak mungkin. Nggak usah dipakai digali. Ya. Karena mengapa? Karena di sini tempat kebun kurma milik penduduk Madinah yang sangat lebat dan dipagari oleh mereka. Musuh sulit menyerang dari sini. Nah, tinggal bagian selatan ini yang kosong, tapi tenang. Ya, ada Bani Quraidah, Yahudi. Mereka Yahudi itu Pak, kalau bikin rumah beda dengan orang Cina. Orang Cina itu kalau bikin rumah, ya, atasnya tempat tinggal, bawahnya toko. Ya, begitu biasanya gitu ya. Silakan pergi ke Hong Kong, ya. Silakan pergi ke beberapa daerah Cina, rata-rata begitu rumahnya. Ya. Jadi di atas tempat tinggal, bawahnya ya, toko. Kalau orang Yahudi enggak. Jadi kalau orang Cina bikin rumah sekaligus toko, kalau orang Yahudi enggak, bikin rumah sekaligus benteng. Ini lambang ya, bentuk ya, bahwa orang Yahudi itu penakut. Jadi mereka bikin rumah di bagian selatan kota Madinah itu sekaligus benteng. Enggak mungkin ya musuh masuk dari sini. Nah, jadi kita bicara tentang strategi dan kemampuan baginda Rasul ya dalam berperang. Nanti lihat misalnya perang Khaybar, Fathu Makkah itu dahsyat. Saya sedang ngumpulin bahan untuk merampungkan serial yang ini. Fathu Makkah itu ya Nabi bisa menaklukkan kota ini tanpa perlawanan. Nyaris tidak ada korban, luar biasa. Ya, padahal beliau bawa pasukan 10.000 tentara, dikepung Makkah dari 5 penjuru. Dari sini ada Khalid bin Walid, di sini ada Qais bin Sa'ad, di sini ada Zubair bin Awam, di sebelah sini ada Abu Ubaidah bin Jarrah, dan di tengah ada Rasulullah. Dari 5 penjuru. 5 penjuru dikepung Makkah, disuruh Abu Sufyan yang mu'alaf baru masuk Islam untuk teriak, "Ya ma'asyir Quraisy, ya ayuhan nas," kata Abu Sufyan di depan. Ya, Muhammad datang dengan pasukan la qibala, tidak mungkin ditandingi. Udah, nyerah aja deh. Barang siapa yang masuk ke rumah saya, katanya, fahuwa amin, aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, fahuwa amin, dia aman. Ya. Masih juga ada ketidakpuasan dari mereka dan kemungkinan melakukan perlawanan, ditambah lagi oleh Abu Sufyan.
Dia kreatif sendiri. Barang siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing, dia aman. Sudah nggak ada perlawanan, masuk. Ya. Kecerdasan Rasulullah SAW dalam membuat strategi. Karena itu, kalau kita bicara tentang kepiawaian seorang panglima, saya suka sampaikan, seorang panglima perang itu bukan yang bisa menghabisi musuh dengan luluh lantak habis berantakan, enggak. Ya. Seorang panglima sejati adalah ketika dia bisa mengalahkan musuhnya tanpa korban. Maka beda tak wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin jamaah, ya, dengan wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh ghairul muslimin. Saya tidak ingin menyebut satu agama pun, ya. Maka bacalah sejarah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Aqsa tanpa pertumpahan darah. Bagaimana Amr bin As membebaskan Mesir, tak setetes pun darah mengalir. Bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, ya, selain karena memang perang, tapi begitu mereka masuk tidak ada pembantaian. Beliau langsung jalan ke Hagia Sophia, minta izin kepada penduduknya untuk menjadikan, bahkan ada yang mengatakan beliau bayar gitu kan. Ya, ada mengatakan demikian. Kalaupun tidak, nggak masalah. Itu kan sudah menjadi kekuasaan kaum muslimin. Dalam waktu 2 hari saja beliau bisa menyulap Hagia Sophia yang gereja itu menjadi masjid tanpa ada bangunan sedikit pun yang dirobohkan. Luar biasa. Palang pintu yang berbentuk salib itu, Pak, nggak dibongkar oleh Muhammad Al-Fatih, cuma dilepas kirinya, dilepas kanannya, jadi palang begini, jadi salibnya nggak ada lagi. Gambar Bunda Maria yang sedang menggendong Yesus itu nggak dihapus, cuma ditutupin doang, diplaster. Selesai. Demikian juga dengan simbol-simbol yang lainnya, nggak ada yang dirusak sama sekali. Kubahnya yang demikian rupa nggak dirubah, nggak ada kerusakan. Jamaah bandingkan ketika tentara Mongol Tartar Hulagu Khan, ya, menaklukkan Baghdad, apa yang terjadi? 40 hari, 40 malam kota itu tidak pernah padam apinya. Dihancurkan. Sungai Tigris yang lebarnya luar biasa itu merah kehitam-hitaman, dan mereka menjadikan buku-buku perpustakaan Al-Hikmah di Baghdad itu, ya, dilemparkan ke situ dan dijadikan sebagai jembatan. Luar biasa. Beda dengan ketika kaum muslimin menaklukkan sebuah wilayah. Ya. Ada satu lagi seorang panglima, Qutaibah bin Muslim kalau tidak salah namanya. Qutaibah bin Muslim. Daerah pemerintahan Bani Umayyah, mungkin daerah Umar bin Abdul Aziz atau Sulaiman bin Abdul Malik, antara dua khalifah ini, ya, karena masanya pada masa itu. Qutaibah bin Muslim ini jamaah membawa pasukannya untuk membebaskan kota Samarkand. Kita kenal ada kota Samarkand sekarang. Samarkand. Kalau nggak salah di kota inilah ditemukan makamnya siapa? Imam Al-Bukhari, ya. Imam Bukhari. Ini jasa Pak Karno yang luar biasa, ya. Jadi waktu kaum muslimin akan menaklukkan kota Samarkand ini ada cerita menarik. Jadi kaum muslimin pimpinan Qutaibah bin Muslim ini segera masuk ke kota Samarkand ini dan menguasai wilayah ini. Terdengarlah hal ini, ya, nyampe ke khalifah di Damaskus. Kata Khalifah Bani Umayyah, saya lupa apakah Sulaiman bin Abdul Malik atau Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu, ya. Kata dia, coba tanyakan ke Panglima Qutaibah bin Muslim, apakah sebelum pasukannya masuk ke Samarkand, dia sudah mengirimkan seorang ustaz, seorang dai lebih dulu atau tidak? Oh tidak. Kalau begitu keluarkan semua tentara kaum muslimin dari kota itu, keluarkan semua, ditarik Pak, ditarik. Kirimkan kepada mereka 2 atau 3 orang dai, ajak mereka masuk Islam dengan baik, terus dan seterusnya. Menerima, iya. Kalau tidak, nggak boleh dihancurkan. Dan endingnya luar biasa. Penduduk Samarkand menerima dengan sangat baik, itu kan Islam. Dan ketika kaum muslimin, ya, pasukan kaum muslimin, tentara kaum muslimin masuk lewat gerbang Samarkand, mereka disambut dengan sukacita oleh penduduk Samarkand tanpa perlawanan dan, ya, darah tertumpah sama sekali. Luar biasa. Nah, kita belajar kepada Rasulullah bagaimana meneladani beliau. Yang ketiga jamaah, kehidupan baginda Rasul ini SAW, ya, didukung oleh orang-orang mulia yang kita kenal dengan generasi as-sahabah. Generasi yang paling baik disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa, sebaik-baik penduduk
ya, sebaik-baik abad qarni adalah mereka yang hidup di masa as-sahabah, generasi sahabat. Jadi sosok baginda Rasul dikelilingi oleh generasi sahabat, generasi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. At-Taubah 100 ya. Allah memuji mereka, bahkan menjanjikan bagi mereka itu surga ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Jadi Nabi itu didukung oleh sebuah generasi yang punya kemuliaan yang luar biasa. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Ya, walladzina ma'ahu ini adalah as-sahabah, generasi sahabat. Ya. Nah, dari mereka lah jamaah kita bisa mengambil banyak keteladanan. Kebayang oleh kita seorang sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringati hari lahirnya, ya, tanpa hulu tentu saja, dan dikelilingi oleh orang-orang mulia, ya, tempat kita mengambil keteladanan. Dan kalau tadi saya sebutkan, kalau kita ingin meneladani Rasulullah itu dalam berbagai sisi, kita bisa melakukannya karena ada contohnya, dan itu dipraktekkan langsung oleh para sahabat. Coba kita ingin belajar bisnis, ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Kita ingin belajar menjadi seorang ahlul Quran, ada Salim Maula bin Hudzaifah, ada Abdullah bin Mas'ud. Kita ingin menjadi orang yang pakar dalam hadis, ada Abu Hurairah, ada Abdullah ya, bin Amr ibn al-As, satu-satunya sahabat Nabi yang dibolehkan menulis hadis pada waktu itu. Kita ingin belajar apa lagi? Belajar misalnya menjadi seorang diplomat. Ya. Ada tokoh yang namanya siapa? Amr ibn al-As yang tadi disebutkan. Dialah sosok yang dikirim oleh kafir Quraisy ketika dia belum masuk Islam untuk melobi Raja Najasyi di Habasyah. Dia yang diutus oleh Rasul ke Oman untuk mengantarkan surat Rasulullah. Dan ini punya kisah yang lucu. Seusai perang Hudaybiyah, jamaah, perjanjian Hudaybiyah, Nabi bikin 7 atau 8 surat waktu itu yang ditujukan ke beberapa kepala wilayah atau ke beberapa raja, ke beberapa penguasa. Ada Mesir, ada Habasyah, ada Oman, ada Bahrain, ada Damaskus, ada Romawi, ada Persia. Dikirim utusan ke mereka. Mengapa dikirim utusan? Ya, karena waktu itu belum ada WhatsApp. Kalau ada WhatsApp, kirim WhatsApp saja, broadcast namanya, Pak. Bagus. Waktu itu belum ada ya. Maka Nabi broadcastnya dengan mengirimkan utusan. Nah, yang menarik jemaah, itu para utusan itu datang bawa surat Rasul, dibacakan kepada raja, ya. Ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang no comment, ada yang masuk Islam ya. Dan sebagian besar datang lantaran surat pulang. Seperti Hatib bin Abi Balta'ah datang ke Mesir ketemu dengan Muqawqis, dibacakan surat Rasulullah, diberikan hadiah, kemudian pulang. Hadiah dua orang wanita, Sirin dan siapa namanya? Satu lagi ya, Maria, ya, pulang ya. Yang siapa lagi? Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Sudah suruk ya. Abdullah bin Hudzafah Sahmi dikirim oleh Rasul ke Raja Persia. Ya, dibacakan surat tersebut, marah Raja Persia ini karena nama Muhammad SAW disebutkan lebih dulu daripada namanya. Dia pulang. Begitu cepat dia pulang, ketika raja memanggil setelah dia sadar bahwa dia belum sempat baca surat, marah-marah duluan gitu ya. Kata dia, cari orang Arab itu dari mana dia? Dicari nggak ada lagi, udah pulang. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi namanya gitu kan. Nah, rata-rata mereka bawa surat Nabi, Pak, bacain pulang. Ini Amr bin As beda. Ditongkrongin tuh Raja Oman 3 hari 3 malam, ini nggak pulang kalau nggak masuk Islam. Diplomat yang luar biasa. Ya, dan sebelum dia memberikan surat kepada raja itu, ya, dia lobby dulu, ditemuin adiknya, ditemuin stafnya, sudah kondusif menghadap raja, ditungguin 2 hari masuk Islam. Amr bin As, diplomat luar biasa. Jadi kalau kita pengen belajar diplomasi, baca sejarah Amr bin As. Ya. Yang pengen di sini ada pimpinan partai politik atau yang aktif dalam dunia politik praktis,
ada sosok Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya kebetulan S2 saya bahas tentang sosok ini. Waktu itu saya ingat, karena jurusan saya ngambil S2 dua kali Pertama pemikiran politik Islam, yang kedua manajemen politik Islam. Nah, dalam konsentrasi pemikiran politik Islam ini setelah selesai, saya ngajukan dua judul untuk tesis. Pertama, membedah fatwa kontroversial Yusuf Al-Qaradawi. Waktu itu lagi hangat-hangatnya sosok beliau. Yang kedua tentang pemikiran politik Muawiyah bin Abi Sufyan. Agaknya oleh para dosen pengampu waktu itu yang menarik yang kedua. Padahal saya justru lebih siap yang pertama padahal tapi yang diterima yang kedua, tentang pemikiran politik Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya gali dan kemudian selesai, ada sekitar 400 halaman waktu itu, dan belakangan terbit jadi buku judulnya Wajah Politik Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun buku Yusuf Al-Qaradawi belakangan terbit juga, malah lebih tebal. Ada 800 halaman judulnya Fatwa Kontroversial Yusuf Al-Qaradawi. Tebal Nah, dalam buku saya Muawiyah bin Abi Sufyan itu kita tahu bagaimana dia seorang politikus yang handal, yang luar biasa dalam berbagai momen, sehingga dengan caranya jamaah beliau bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin pada waktu itu. Jadi politikus yang handal itu jamaah bukan politikus yang mecah belah. Jadi politikus itu adalah bagaimana dia bisa merangkul semua kalangan untuk mewujudkan keinginan yang dia tuju. Itu target seorang politikus. Jadi kalau ada politikus yang kerjaannya mecah belah, itu bukan politikus. Politikus adalah dia mengajak orang-orang yang berseberangan diri dengannya, gitu kan? Nanti akan dibedakan mana yang betul-betul tidak biasa diajak kerjasama, mana yang harus jalan sendiri-sendiri, dan mana yang bisa diajak kerjasama. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan itu dia bisa merangkul kalangan-kalangan yang selama ini bertikai. Maka proses peralihan dari Hasan bin Ali menuju ke Muawiyah bin Abi Sufyan itu disebut dengan amul jamaah. Jadi kaum muslimin yang selama ini terjebak pada pertikaian antar antar kepentingan, begitu kira-kira ada perang Jamal, ada perang Siffin dan sebagainya, itu diselesaikan dengan sangat lunak oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga dia bisa menancapkan pondasi dinasti Bani Umayyah yang berkuasa hampir 100 tahun pada waktu itu. Muawiyah bin Sufyan. Sosok yang lainnya sekarang banyak sekali jamaah. Ada Abu Musa al-Asy'ari, seorang pakar fikih. Belum lagi kalau kita menelaah sejarah hidupnya Umar bin Khattab, seorang negarawan yang tiada banding sampai hari ini. Atau sosok misalnya Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang sejati, yang ia tidak mikirin dunia sama sekali. Kebayang oleh kita seorang panglima yang menaklukkan beberapa wilayah, kalau dipengen kaya raya dia bisa. Tapi ingat, ketika dia meninggal dunia dalam kehidupan yang sangat sederhana. Ada sosok misalnya siapa lagi? Abu Ayyub Al-Ansari, yang makamnya hari ini kita temukan di runtuhan benteng Konstantinopel Turki, luar biasa. Nah, jadi Rasulullah SAW itu dikeliling oleh sahabat-sahabat mulia ini. Yang berikutnya sebelum kita selesaikan, yang keempat, bahwa serial sirat nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi ini menjadi alat, bukan alat atau sesuatu yang memudahkan kita jamaah untuk memudahkan kita mempelajari Al-Quran dan Hadis. Jadi bentangan sejarah hidup Nabi ini kalau kita baca memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran dan Hadis. Semakin kuat dan semakin besar dan semakin bagus pemahaman kita tentang sejarah hidup Nabi, maka kita akan semakin mudah belajar Al-Quran dan Hadis. Saya merasakan itu. Di beberapa masjid saya mengisi kajian tafsir sirah. Ini genre baru gitu Ada yang nanya, tafsir sirah maksudnya apa? Tafsir sirah. Ustaz mau ngajar tafsir, aku ngajar sirah. Saya gabungin, saya bilang. Syamil Sigma, penerbit di Bandung itu pernah kontak saya dan sudah tanda tangan. Tapi akhirnya saya nggak sanggup karena waktunya mepet dan mereka minta segera bikin tafsir. Judulnya tafsir sirah. Apa maksudnya? Al-Quran jamaah
kemudian dikaji, tapi berdasarkan sirah. Ya. Dan ini menarik, karena hampir semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, ya, sebab-sebab turunnya ayat, gitu ya. Dan betul ya, praktis kita sulit memahami hadis, memahami Al-Quran kalau kita tidak ngerti sejarahnya. Misalnya firman Allah dalam Al-Quran, yang kita hafal saja misalnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalimat al-fath itu kalau kita buka kamus, itu artinya pembukaan, kemenangan, selesai. Apa maksudnya? Kalau kita belajar sirah, ngerti al-fathu di sini maksudnya adalah fathu Makkah. Fathu Makkah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardat azwajik. At-Tahrim ayat 1. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu semata untuk mendapatkan keridhaan istrimu? Apa maksudnya ayat ini? Bingung kita. Apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan, siapa yang dimaksud dengan mendapatkan keridhaan istrinya? Kita sulit memahaminya, Pak. Tapi kalau kita belajar sirahnya, kita akan paham. Kita akan ngerti. Maksudnya. Jadi belajar sejarah nabawiyah, ya, di antara hikmahnya adalah memudahkan kita untuk belajar Al-Quran dan hadis. Terakhir sebagai penutup, ya, hikmah atau di antara hikmah mempelajari sejarah nabawiyah, momentumnya kelahiran Rasulullah pada bulan ini adalah kita semakin yakin, dan ini disampaikan oleh Dr. Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fikih Sirah. Kata beliau, kita semakin yakin dengan pelajar sejarah hidup Nabi bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang realistis, ajaran yang bukan utopia, bukan angan-angan, bukan hanya di atas kertas, kata beliau, tapi adalah ajaran yang bisa dipraktekkan, ajaran yang bahkan bukan hanya bisa, tapi pernah dipraktekkan 100% dalam sejarah. Jadi kalau kita bicara tentang sistem, kita bicara tentang manhaj, kita bicara tentang bla bla hari ini ya, dan banyak gagalnya gitu kan. Tapi coba kita praktekkan ajaran Islam secara kafah, secara sempurna. Saya ulang ya, secara sempurna. Jangan, kita kan suka ya, kalau mempraktekkan Islam itu yang enak-enak doang, gitu ya. Giliran urusan haji kita urusin, mengapa? Karena banyak duitnya. Giliran urusan zakat ya, ada lembaganya karena ada duitnya, gitu kan. Kita suka ngurusin yang ada duitnya, yang nggak ada duitnya nggak diurusin. Ini juga nggak benar gitu ya. Ini nggak benar. Jadi tidak parsial, mengamalkan Islam itu tidak setengah-setengah. Jangan kita bicara tentang hukum potong tangan kalau masyarakat masih dalam kesulitan, nggak bisa. Ya, jadi karena itu kata Dr. Ramadan Al-Buti sudah mengatakan, almarhum ya, sudah meninggal. Dengan pelajar sejarah Nabi itu kita yakin, Islam itu betul-betul bisa dipraktikkan. Ada buktinya. Ya. Di masa Nabi, era Madinah itu sekitar 10 tahun. Di era para sahabat Khulafaur Rasyidin 30 tahun namanya, mereka betul-betul mempraktikkan Islam secara kafah semuanya. Dan ketika kita bicara tentang era kekuasaan Khulafaur Rasyidin, itu artinya kita bukan bicara tentang Makkah Madinah saja. Ya, karena kekuasaan kaum muslimin pada waktu itu ya, apalagi di masa Utsman bin Affan itu sudah sampai ke Afrika. Udah mau masuk ke daerah Azerbaijan hari ini, udah mau menyentuh daerah Maroko, Afrika Utara, Mesir itu sudah, Syam itu sudah ditaklukkan semuanya. Bahkan daerah Muawiyah bin Abi Sufyan ya, dia sudah mulai masuk ke daerah Eropa, nyebrangkan kapal lautnya menuju ke kemana itu ya, Istanbul hari ini ada sebuah pulau namanya pulau Siprus ya, kalau bahasa Arabnya Kubrus ya, jadi pulau Siprus itu sudah mendarat ke situ, sudah mau ke Eropa gitu kan. Nah, beberapa tahun kemudian di era pemerintahan Muawiyah, bukan kalau lagi betul-betul ya, Tariq bin Ziyad itu sudah melabuhkan pasukannya ke Eropa, Andalusia. Jadi Islam sudah luas waktu itu. Jadi bukan hanya Makkah Madinah. Jadi kalau kita bicara Islam fi ahdis sahabah, Islam di masa para sahabat, itu artinya bukan hanya Islam di Makkah dan Madinah, tapi sudah berada di mana-mana.
Ya, bahkan Muawiyah kan sahabat Nabi. Pasukannya itu sudah sampai ke mana? Sudah mau masuk ke Eropa. Bahkan kalau jamaah baca buku Buya Muhammad Nasir yang judulnya Sejarah Umat Islam. Ini buku langka ya, karena buku lama. Saya justru dapatnya ketika di Malaysia, terbitan Singapura. Aneh emang ya. Jadi yang nulis orang Indonesia, Pak. Ya, Indonesia yang nulis. Yang nerbitin orang Singapura. Saya dapatnya di Malaysia. Sejarah Umat Islam. Ya. Dan sekarang didistribusikan lagi oleh Media Dakwah, ya, toko buku Media Dakwah, tebal. Nah, dalam buku itu dituliskan Muawiyah bin Abu Sufyan itu pernah 2 kali mengirimkan, ya, bukan pasukan, semacam apa ya, 2 kapal ya, kapal laut ya, dan sampai ke Indonesia. Silakan rujuk buku Sejarah Umat Islam yang ditulis oleh Buya Muhammad Nasir yang kita kenal itu. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan itu, kata beliau, pernah mengirimkan ya, utusannya ya, berlayar, karena pada era Muawiyah lah pertama kali digagas pasukan perang angkatan laut. Sebelumnya kan nggak ada. Ya. Jadi dia orang yang pertama kali ya melayarkan pasukan perang gitu kan pada masanya. Ya. Nah, dia kirim ke berbagai wilayah dan pernah 2 kali sampai ke Indonesia. Artinya Islam itu sudah sangat luas jangkauannya pada waktu itu. Dan itulah praktek ajaran Islam yang sebenarnya. Dengan melihat 5 hal ini, Rasulullah berharap momentum Maulidan ya, bulan Rabiul Awal yang hari ini bertepatan dengan tanggal 12, kita tidak ingin mengkeramatkan tanggal ya. Marilah kita jadikan sebagai momentum kita untuk mendekati Rasul dengan cara mempelajari sejarah hidupnya ya. Baik dengan buku-buku, kajian-kajian, dan saya suka sampaikan kepada para ustadz, para guru yang mengelola TPQ atau kemudian TK dan seterusnya ya, walaupun judulnya Taman Pendidikan Al-Quran, tapi coba selipkan di antara hari-hari tersebut ada pelajaran sirat Nabawi. Kalau 5 hari belajar, nah, coba ya, di akhir pekan, di hari Kamis atau Jumat, sisipkan ada pelajaran sejarah hidup Nabi, dan enak, dan insya Allah anak-anak suka. Jadi pengalaman saya hampir 20 tahun menggeluti dunia sirat Nabawi ini, anakumullah, ini adalah pelajaran yang diterima oleh semua kalangan. Anak-anak suka dengan cerita, remaja juga suka dengan semangatnya. Kalangan profesional, saya ngisi di pajak, kantor pajak, nanti sore jam 1 waktu Indonesia Barat atau jam 3 waktu Indonesia Timur ya. Saya mengisi ya, kajian sirah juga di kantor pajak Pratama di Papua, tapi online. Online ya. Nah, jadi kalangan profesional yang juga suka dengan sirat Nabawi ini ya. Kemudian bapak-bapak ini juga suka ya, mak-mak, nenek-nenek, ibu-ibu suka. Saya ngisi majelis taklim ibu-ibu, saya cerita tentang sejarah Nabi. Ya, tentu menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi ini materi jamaah bisa masuk ke semua kalangan. Maka saya suka pesankan kepada guru-guru TPQ, ke ibu-ibu guru ya, coba selipkan di antara ya, pelajaran baca Al-Quran, pelajaran sholat itu ada 1 hari dalam 1 pekan itu pelajaran sirat Nabawi, sejarah hidup Nabi ya. Dan bisa kita ajarkan tematik ya, sesuai dengan tema-tema atau berseri mulai di kelahiran Rasulullah terus ya, sampai beliau wafat ya. Dan ini akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi anak, dan ya, mereka akan menerima insyaallah. Baik, jam di studio sudah hampir jam 6 ya. Ya, jam 5.39. Mohon maaf, saya jam 6 harus izin maksimal ya. Maksimal jam 6 harus izin duluan karena jemput anak saya di pesantren Luqmanul Hakim ya, itu jam 6:30 ya. 6:30 di sana. Perkiraan saya jam 7 lewat dikit sudah berada di rumah lagi, karena jam 7.30 saya harus live Zoom ya, ngisi kajian 300 peserta mahasiswa LP3. Acaranya jam 7.30 sampai jam 9. Jadi acaranya agak ini nih, merapat gitu ya. Nanti habis zuhur ya dengan teman-teman pajak Papua ya, nanti bi asar
saya di masjid alumni, ya, alumni EPB, ya, habis asar sampai maghrib. Nanti habis isya ada satu kajian lagi dengan teman-teman EPB. Jadi perkiraan jam 10 malam baru bisa istirahat. Mohon doanya diberikan kesehatan, ya, semoga kita juga terbebaskan dari wabah ini dan Allah SWT menjaga kita insyaallah. Ada pertanyaan jemaah sebelum kita cukupkan? Monggo silakan. Oke. Bismillah. Saya belum lama suka menghubungkan, ya, dan ini saya nyesal juga nggak dari awal menghubungkan antara sejarah hidup Rasulullah SAW, ya, dengan konteks keindonesiaan, ya. Pertama yang harus kita lakukan tentu saja adalah mengkomparasi tahunnya. Jangan sampai nggak matching, ya. Ada yang berlebihan juga, misalnya sempat beredar Ali bin Abi Thalib pernah ke Demak, Ja'far bin Abi Thalib pernah ke mana gitu kan, ke Jepara dan siapa sahabat Nabi yang lain. Ini kalau kita komparasikan kisahnya, ya agak sulit diterima akal, nggak mungkin gitu, ya. Ali bin Abi Thalib itu kapan dia ke Demak gitu, ya? Selisih waktunya nggak ada. Beliau kan mendampingi Rasulullah SAW, ya, sampai kemudian Nabi wafat, ya. Di masa pemerintah Abu Bakar Siddiq itu nyaris beliau hanya beberapa kali keluar. Di masa Abu Umar bin Khattab itu, sepengetahuan saya tidak ada satupun perang yang beliau pimpin, karena beliau diperintahkan oleh Umar untuk mendampinginya persis menjadi penasihatnya, ya. Utsman juga berakhir tidak terlalu bagus di akhir pemerintahnya, dan Ali nggak sempat keluar. Di masa Ali bin Abi Thalib dari tahun 35 sampai 40 Hijriah juga nggak mungkin. Jadi kalau kita telusuri kapan dia ke Indonesianya, nggak masuk akal. Ja'far apalagi? Ja'far itu kan dia diminta oleh Rasul untuk memimpin muhajirin pada kloter kedua ke Habasyah. Hampir 10 tahun tinggal di situ. Setelah itu pulang ke Madinah, ikut perang Mu'tah, meninggal. Kapan dia ke Jepara gitu, ya? Jadi nggak masuk akal. Ini satu, ya, mengkomparasikan antara tahun kejadiannya dengan yang di Indonesia. Nah, sepengetahuan saya, ya, kalau yang sifatnya masif gitu, ya, runtuhnya Baghdad tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi itu bertepatan dengan berdirinya Majapahit. Berdirinya Majapahit itu satu zaman. Dan yang meruntuhkan Singosari dan yang meruntuhkan Baghdad itu pun satu ras Mongol, ya. Kalau Baghdad itu diruntuhkan oleh Hulagu Khan, ya. Nah kalau di Jawa, ya, Singosari itu diserang oleh, ya, Kubilai Khan. Kita baca sejarah lagi, ya, Kubilai Khan. Walaupun ini panjang ceritanya, yang mereka punya leluhur Genghis Khan, gitu, ya. Nah, batu tulis, ya, itu zaman kapan? Batu tulis. Ada yang ingat? Majapahit akhir. Ya. Artinya kalau demikian sudah sangat banyak Muslim di Indonesia. Ya. Sehingga kalaupun ada prasasti di Indonesia pada masa itu sangat masuk akal, sangat mungkin. Tapi ingat, Muslim, ya, bukan sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi ya sudah selesai, sudah meninggal dunia. Karena sahabat Nabi terakhir kan meninggal tahun 100 sekian Hijriah. Ya. Sementara Majapahit berdiri sekitar tahun 660 sekian Hijriah. Jadi udah kemana-mana, udah bukan era sahabat Nabi lagi, ya, udah selesai, ya. Abad ke-7 itu di Indonesia kira-kira bertepatan dengan kerajaan Hindu, dengan rajanya Sanjaya kalau di Jawa, ya.
yang belakangan keturunannya itu mendirikan Candi Borobudur. Ini kalau kita masih sependapat dengan pendapat sejarawan awal ya, berbeda dengan temuan Ustadz Fahmi yang mengatakan bahwa Borobudur itu dibikin oleh Sulaiman. Ini lain lagi ceritanya gitu ya. Kalau kita sudah ikut mazhab ini ya berarti cerita saya ini nggak pakai gitu ya. Nah, itu satu masa. Jadi masa-masa awal Islam di Makkah dan Madinah pada masa Rasulullah abad ke-7 Masehi itu sama dengan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia dengan rajanya Wangsa Shailendra. Itu kan yang mendirikan Borobudur ya. Kalau kita lihat kan saya liburan Desember kemarin sempat ngajak anak-anak ke Jogja, Solo, Magelang dan sebagainya itu keliling ke ini. Sempat mampir ke Borobudur. Itu ada tulisan bahwa Borobudur ini didirikan oleh Wangsa Shailendra bla bla. Itu abad ke-7. Satu fase dengan Rasulullah. Nah, jadi Borobudur berdiri di Mekah, Madinah ada Rasulullah. Begitu kira-kira, walaupun enggak pas banget, tapi kira-kira ini satu abad, satu abad, ya. Abad ke-7. Nah, sisanya poinnya bahwa kalau kita mengatakan prasasti peninggalan Majapahit, artinya sangat masuk akal. Muslim sudah banyak ya. Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia itu abad ke-13, dibawa oleh pedagang Gujarat. Saya agak enggak setuju. Mengapa? Pertama, abad ke-9, abad ke-10 itu sudah ada kerajaan Perlak, sudah ada kerajaan Samudra Pasai di Indonesia, bukan abad ke-13. Yang kedua, Islam itu baru ada di Pakistan, di daerah mana-mana Gujarat bla bla itu akhir abad ke-11. Ya. Nanti agak aneh gitu kan. Kita abad ke-9 10 kita sudah ada muslimnya. Mereka abad ke-11 tuh baru ada muslimnya di Gujarat. Kan jadi aneh. Kok kita mengatakan Islam dari Gujarat gitu. Mungkin iya, tapi bukan yang pertama. Ya. Justru menarik penuturan Buya Hamka dan yang lain yang mengatakan bahwa Islam itu datang dari Timur Tengah langsung, dari Yaman, Hadramaut. Ya. Karena itu di Indonesia kan banyak sekali orang-orang yang keturunan Arab Hadramaut itu yang face masih Arab, rambutnya Arab, badannya besar, tinggi, ngomong Arab, udah ngapa? Nggak bisa lagi, karena udah keturunan yang sekian gitu ya. Tapi nenek moyang mereka lah yang membawa Islam pertama kali ke Indonesia dengan dagangnya gitu kan, mereka kan pebisnis gitu ya. Lalu kemudian warna kultural masyarakat Indonesia juga mirip dengan mazhab yang berkembang di Yaman, Syafi'i, gitu ya. Nah itu. Kalau Gujarat kan Hanafi, India itu kan Hanafi, Pakistan. Kenapa kita bukan Hanafi? Kalau dari sana gitu ya. Nah jadi wallahu alam apa motifnya menyebut Islam datang pertama kali dari Gujarat ya abad ke-13, wallahu alam. Tapi yang jelas abad ke-13 itu sudah Muslim sudah banyak ya. Lalu kemudian tersebar walaupun mungkin belum berbentuk kerajaan kalau di tanah Jawa. Kalau di Sumatera kan sudah ada Perlak, Samudra Pasai. Perlak itu Sunni ya, bukan Syiah. Ada yang mengatakan Perlak itu Syiah, enggak, dia Sunni. Ini didirikan oleh Habib yang memang masih ada darah keturunan Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ya. Itu tentang prasasti. Jadi bisa jadi sangat mungkin. Ya, walaupun harus ditelusuri lebih detail lagi. Kemudian yang kedua apa lagi selain prasasti tadi? Kian Santang yang bertemu dengan saya termasuk orang yang tidak setuju. Kian Santang kapan datangnya Ali bin Abi Thalib meninggal tahun 40 Hijriah. Enggak matching, enggak ketemu. Enggak. Kian Santang itu kan belakangan setelah Majapahit. Ya kan? Jauh abad ke-13. Ali meninggal abad ke-berapa? Ya. Tahun 40 Hijriah abad ke-7. 40 Hijriah. Jadi udah enggak nyambung ya. Udah itu apa namanya? Ya nggak masuk akal lah ya kalau Kian Santang ketemu dengan Ali bin Abi Thalib, kecuali dengan keturunannya mungkin ya, kalau keturunannya banyak ya, termasuk di Indonesia yang Habib itu ya, tapi kalau dengan Ali bin Abi Thalib langsung, pertama waktu tahunnya nggak matching, yang kedua ya Ali nggak pernah ke Indonesia kecuali Kian Santang pernah ke Madinah. Enggak. Yang tidak masuk akal lagi adalah tahunnya ya, tahun kejadiannya itu nggak pas.
Dan ini kita suka saya sampaikan, belajar sejarah itu bukan menghafal tahun-tahun, tapi mengetahui tahun itu penting supaya kita ngepas. Maksudnya gini, saya pernah dengar seorang ustadz Pak, dia menggebu-gebu bicara tentang kesatuan umat, spiritnya bagus sekali, tapi keliru. Kita harus mencontoh para ulama mazhab dulu, walaupun mereka berbeda pendapat, tapi mereka tetap ya, dalam bingkai ukhuwah ada asupnya. Contohnya Imam Asy-Syafi'i ketika dia pergi ke Baghdad, ya, Imam Asy-Syafi'i itu kan pakai kunut seperti kita Syafi'iyah, gitu kan? Tapi ketika di Baghdad dia bermakmuman dengan Imam Abu Hanifah, dia enggak pakai kunut, dia hormati. Oh, bagus sekali spiritnya. Tapi pertanyaannya, kapan Imam Asy-Syafi'i ketemu dengan Imam Abu Hanifah? Sebab Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun 150 Hijriah dan Imam Asy-Syafi'i lahir tahun itu. Gimana imamannya? Nggak bisa imaman tuh, ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Nggak mungkin ketemu dan nggak mungkin imam. Imam Asy-Syafi'i lahir di Mekah, Imam Abu Hanifah ada di Kufah. Ya. Kapan? Walaupun dia ke Baghdad juga, tapi Imam Asy-Syafi'i masih kecil waktu itu, gitu ya. Dan nggak ketemu, ya, karena udah meninggal. Jadi bagaimana dia berimam? Nah, mungkin dengan muridnya. Nah, demikian juga dengan Raden Kian Santang tadi. Enggak dengan Ali bin Abi Thalib, mungkin dengan keturunannya. Atau mungkin dengan Ali, tapi bukan Ali bin Abi Thalib. Sama seperti Bir Ali di Mikot, itu bukan Ali bin Abi Thalib. Itu Ali yang lain, seorang pengusaha asal Baghdad yang bikin masjid itu. Maka tempat itu disebut dengan Abyar Ali. Ya, Bir Ali, bukan masjidnya Ali. Ali nggak pernah bikin masjid di situ. Ya, jadi banyak yang keliru, ya. Bukan masjid Ali bin Abi Thalib tuh, Bir Ali yang ada di Dzulhulaifah. Yang pernah umroh kan kita mampir tuh dari Madinah menuju ke Makkah, mampir ke Bir Ali atau Dzulhulaifah. Itu alinya bukan Ali bin Abi Thalib, itu Ali seorang pengusaha di era pemerintahan Abbasiyah yang bikin masjid itu. Jadi nggak ada hubungan dengan Ali bin Abi Thalib. Oke, baik, dicukupkan. Ya, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Nah, bahasan kita bersama insyaallah. Nah. Nah. Oke. Sangat. Bismillah. Ya, ini memang panjang, tapi konklusinya adalah bahwa apa yang terjadi di masa para sahabat Nabi itu adalah sebuah fitnah yang Allah yang tidak berdiri sendiri. Jadi pertama, ya, kita harus mentazkiyah, ya, menghormati para sahabat kedua belah pihak, baik Muawiyah bin Abu Sufyan ataupun Ali bin Abi Thalib, dengan segala kekurangan mereka sebagai manusia, gitu ya, baik Ali ataupun Muawiyah. Adapun konflik yang terjadi ini adalah ijtihad, ya, masing-masing beristihad dengan ijtihadnya. Ya, Ali begini, kemudian Muawiyah begini. Karena perbedaan ijtihad maka terjadilah benturan. Ya, dan ini bukan saat itu juga, bahkan beberapa tahun sebelumnya pernah ada kisah yang sama, perang Jamal, ya, antara Ali bin Abi Thalib dengan mertuanya. Ini kan lebih luar biasa lagi, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, mereka bertemu di sebuah tempat dan kemudian terjadilah waq'ah. Maka saya suka menyebut peristiwa ini bukan perang tapi waq'ah, tragedi. Jadi tragedi, bukan maksud pengen perang gitu kan, ya, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, kemudian provokasi dari pihak luar juga, akhirnya dua pasukan itu ketemu gitu kan di sebuah lembah sungai Tigris yang kemudian kita kenal dengan Siffin gitu ya. Perangan yang sangat disesalkan oleh sejarah, ya, dan masing-masing dengan pendapatnya, dan itu melibatkan semua banyak para sahabat. Ada puluhan ribu para sahabat yang masih hidup. Ada yang kita tahu misalnya siapa, Amr bin As, ya. Kemudian ada Abdullah bin Amr anaknya, walaupun nggak ikut tapi dia juga sempat datang ke lokasi, ya. Dan poinnya apa? Ini peristiwa, ya, berdasarkan ijtihad para sahabat masing-masing dengan nilainya. Jadi kalau kita boleh bernilai, ya, secara pribadi, ya, Ali bin Abi Thalib berada dalam pihak yang benar dalam hal ini karena dia khalifah, ya. Dan Muawiyah bin Abu Sufyan dia berijtihad, ya, walaupun salah,
ijtihadnya sebagai seorang yang dapat pahala satu, dan satu hal yang kuncinya bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan untuk rebutan kekuasaan. Ini yang harus digarisbawahi, bukan gitu ya. Tapi betul-betul masing-masing ingin memperjuangkan ijtihadnya. Muawiyah mengatakan bahwa pihaknya yang ingin mengadili pembunuh Utsman bin Affan ya, tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan tunggu dulu. Kan begini, ketika Ali diangkat menjadi khalifah, ada dua PR besar Ali. Pertama, dia harus memberhentikan orang-orang yang dianggap dekat dengan Khalifah Utsman ya. Ini satu. Kemudian yang kedua, dia dituntut untuk mengadili orang yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman. Nah, yang pertama sudah dilakukan ya. Walaupun banyak kritikan dari para sahabat Nabi waktu itu, ada kesan terlalu terburu-buru ya. Dan itu memang tuntutan banyak orang. Jadi Ali itu kejepit ya, kejepit di antara dua kepentingan gitu ya. Dia harus memberhentikan mereka pada saat yang sama juga, tapi di sisi lain orang-orang ini alhamdulillah adalah orang-orang yang begitu kuat kekuasaannya. Misalnya Muawiyah itu, kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anaknya Umar, ya Ali, Anda boleh berhentikan semua pejabat, Mesir ganti, Kufah ganti, silakan. Tapi jangan Syam tar dulu deh. Itu ada Muawiyah. Muawiyah itu dia sudah berkuasa, coba kita itu. Dia mulai jadi gubernur itu tahun ke-13 Hijriah. Umar wafat tahun 23, udah 10 tahun. Di era Utsman dari 23 sampai 35 berapa? 12 tahun. Jadi 10 tambah 12, 22 tahun. Jadi Muawiyah itu berkuasa di Syam itu 22 tahun. 4 kali pilkada. Orang 2 kali pilkada aja Pak, itu udah mengakar kekuasaan. Ini 4 kali. Jadi penduduk Syam itu udah kayak apa ya? Begitu mereka memuliakan Muawiyah. Jadi kalau dia dicopot gitu kan, diberhentikan, ini bergejolak nih Syam. Masyarakatnya, penduduknya. Bukan Muawiyah secara personal, tapi penduduknya. Tapi Ali punya pribadi yang tidak bisa ditawar. Kata beliau dengan kalimat yang sangat luar biasa. Apa katanya? Saya akan berhentikan Muawiyah walau kana bisayf, walaupun dengan pedang. Udah selesai. Memang masing-masing dengan prinsipnya. Maka saya tulis dalam banyak tulisan, Ali itu dalam dirinya itu mengalir darah militernya itu lebih dominan. Jadi masing-masing sahabat itu punya karakter. Mungkin dalam darah diri Umar itu mengalir darah kesederhanaan ya, dan keadilan gitu kan. Jadi yang enggak bisa lihat ada ketimpangan, langsung selesaikan. Dalam diri siapa namanya? Umar ya. Nah, Ali itu dalam dirinya mengalir jiwa keberanian dan militer askari. Makanya dia tidak bisa melihat apapun diselesaikan dengan cara militer. Militer. Nah, Muawiyah itu enggak. Muawiyah itu mengalir dalam dirinya itu darah politik tadi itu. Ya, darah politik. Maka dia sebenarnya menghindari pertempuran itu, dia menghindari kalau bisa gitu kan. Tapi nggak bisa. Masyarakat udah Syam itu udah begitu dicopot gitu kan. Ali sempat 3 kali Ali mengutus orang itu kan, negosiasi untuk memberhentikan Muawiyah. Masyarakat nggak terima dan terkumpullah pasukan yang sangat besar itu, dan akhirnya bertemu mereka di Siffin. Ya, ini sangat-sangat disesalkan ya. Dan tentu saja ya tidak bisa dilepaskan dari pihak yang ketiga yang memprovokasi kaum muslim. Ya. Mungkin suatu saat harus kita bedah khusus kayaknya ya tentang perang Siffin ini ya. Saya juga insyaallah ya ada cukup bahan untuk membedah tema ini ya, karena di buku saya Muawiyah bin Utsman saya tulis bagaimana ada sebagai penutup ya. Jadi ada kisah aja mah. Pasukan udah ini 35.000 pasukan Muawiyah, 46.000 pasukan Ali. Mereka terpisahkan oleh Sungai Tigris. Itu ketika bulan Muharram kan nggak boleh perang. Itu gencatan senjata. Itu masing-masing sholat. Itu wudunya bareng Pak di Sungai Tigris. Ngobrol mereka gitu. Sesama Muslim. Jadi ngobrol mereka. Padahal yang satu berpihak kepada Muawiyah, satu berpihak kepada Ali. Itu wudunya bareng. Cuma sholatnya terpisah. Yang satu sebelah sini, satu sebelah sini. Itu ngobrol mereka gitu kan. Gimana kabar? Ya, gitu. Jadi kayak kita beda pilihan politik aja gitu ya.
Cuman waktu itu kan mereka perang, kalau sekarang kita perangnya perang politik gitu ya. Kalau mereka itu fisik. Ada lagi kisah, Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan begini, saya pengen ketemu 4 mata dengan Muawiyah gitu. Tolong fasilitasi. Jadi 4 mata. Tapi akhirnya mereka 6 mata. Ya, karena Muawiyah nggak berani sendirian. Ada Amr bin As yang menemani. Jadi mereka bertiga. Ali, Muawiyah, Amr bin As. Kata Ali, ya Muawiyah, daripada kita mengorbankan sekian banyak orang ini untuk perang, kita berdua yang duel. Kita yang disaksikan oleh yang lain, kita berdua ya, duel gitu kan. Kata Ali kepada Muawiyah. Kata Amr bin As, saya setuju katanya. Saya setuju katanya. Kata Muawiyah, enggak katanya. Mundur dia dan terjadilah peperangan. Yang enggak masuk lah, Ali kan jagoan ya. Wah, panglima perang tak terkalahkan dan wah, fisik Ali itu kuat walaupun badannya gede ya. Di depannya ada Muawiyah. Muawiyah kan badannya ada cerita, setiap kali Nabi bertanya tentang Muawiyah, itu Muawiyah itu selalu sedang makan. Di mana Muawiyah? Lagi makan ya Rasulullah. Muawiyah di mana? Makan ya Rasulullah. Jadi maka nggak heran kalau badan Muawiyah itu gede. Jadi gendut gitu ya. Dialah orang yang pertama kali jamaahnya khutbah Jumat sambil duduk karena nggak kuat lama berdiri. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ketika ditantang oleh Ali, ya dia mundur ya. Kalau terjadi, udah itu nggak ada sejarah perang. Ya, tidak ada sejarah. Siapa yang menang kata Ali dia jadi khalifah. Jadi kita berantem nih berdua, ya. Siapa yang menang dia jadi khalifah. Muawiyah mundur, ya jadi. Baik, kita cukupkan jemaah. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, insyaallah jika memungkinkan. Selesaikan dengan kafat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.